Oh iya ya, sekarang keadaan dunia nggak baik-baik aja. Ya udah deh, gak jadi nyatok. Kalian, cewek-cewek pada tahu nggak sih kalau misalnya catokan atau hair dryer itu tuh berbahaya tahu bagi lingkungan? Bagi yang belum tahu, ayo aku jelasin. Mungkin yang udah menyimak video sebelumnya bisa paham ya, tapi kalau misalnya masih belum paham juga, sini aku jelasin. Nah, jadi kenapa sih maksud aku kalau misalnya catokan atau hair dryer itu berbahaya bagi lingkungan? Nah, ini dia penjelasannya. Jadi, bagi yang kalian tahu, catokan atau hair dryer itu kan membutuhkan energi panas. Dan energi panas itu kita dapatkan dari listrik. Dan listrik ini seringkali berbahan dasar fosil. Dan kalau misalnya itu digunakan secara berlebihan, gas rumah kaca atau CO2 itu akan dilepaskan ke atmosfer dan itu mempercepat proses pemanasan global. Kalian bisa bayangin gak sih berapa banyak orang di Indonesia ataupun di dunia itu memakai catokan atau hair dryer di setiap harinya. Dan energi yang mereka pakai itu boros banget loh. Dan itu tuh bener-bener buang-buang energi. Dan itu tuh juga bisa membuat bumi ini semakin panas. Nah, mungkin kalian mikirnya kayak, catokan mah barangnya kecil, nggak mungkin dong berdampak ke bumi. Nah, coba kalian bayangin deh, seperti aku bilang tadi, pastinya banyak banget orang yang pakai catokan atau pakai hair dryer atau apapun itu alat yang menyebabkan panas karena listrik. Dan itu tuh kalau misalnya kita pakai setiap hari dan rutin dan banyak orang memakainya, itu sama aja gak sih? Selain itu, kalian tahu gak sih bahan-bahan yang buat bikin alat itu catokan hair dryer? Itu tuh kalau misalnya kita udah nggak pakai lagi alat itu dan kita buang, itu tuh mereka nggak bisa diurai karena susah banget. Dan kayak bayangin deh, energinya kita udah pakai boros karena kita pakai itu. Terus habis itu juga itu juga meningkatkan emisi gas rumah kaca dan melepaskan CO2 ke atmosfer. Dan itu juga nggak bisa diurai, kayak oh my god, itu rugi banget gak sih? Nah, ada juga nih dampak buat diri kita sendiri. Kalau misalnya kita keseringan pakai catokan atau hair dryer, nih baiknya kalian setiap hari pakai alat itu dan kayak rambut kalian jadi panas dan kayak rambut kalian bisa kering, bisa frizzy, bisa rontok, bisa botak. Nah, apa sih solusi yang bisa kita lakukan? Jadi, aku ada beberapa solusi untuk kita semua. Yang pertama, kita tuh harus bisa membatasi pemakaian catokan atau hair dryer atau sejenisnya. Bayangin kalau misalnya kalian setiap hari memakai hal-hal tersebut dibandingkan kalian memakai itu mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali, pasti dampaknya lebih besar yang kalian memakai itu setiap hari. Jadi kita harus membatasi diri kita untuk tidak memakai alat tersebut terlalu sering. Yang kedua, sekarang kan teknologi udah berkembang pesat banget dan pastinya alat-alat kayak gitu mudah banget dong kayak diproduksi sama orang-orang dan sekarang juga banyak banget jenisnya. Nah, dulu kalau misalnya catokan itu kan kayak kita cuma punya satu catokan dan itu tuh suhunya kita nggak bisa kontrol dan itu tuh biasanya panas banget. Jadi kayak itu tuh suhunya udah tetap segitu dan kayak kita nggak bisa turunin, kita nggak bisa naikin gitu loh. Dan itu tuh kayak bener-bener biasa tuh panas banget. Tapi sekarang banyak banget nih catokan-catokan atau hair dryer itu tuh yang suhunya tuh bisa kita atur sendiri. Dan aku saranin kalau misalnya pakai yang kayak gitu kita set suhunya itu yang paling rendah biar nggak terlalu panas. Yang ketiga, menurut aku sih ini jarang banget dilakuin sama orang-orang, tapi saran aku kita tuh harus punya seminar atau enggak sosialisasi mengenai hal ini karena tuh banyak gak sih orang-orang yang nggak tahu tentang hal ini dan mereka tuh bisa dapat ilmu baru nih kalau misalnya tuh kayak oh ternyata tuh yang aku lakuin setiap harinya ini tuh bikin bumi makin bahaya loh dan itu tuh bisa bikin orang-orang sadar dan mereka bisa mengatasi hal itu. Jadi, ayo kita berperilaku bijak untuk bumi yang lebih sehat.